Kita tujuan kita hanya satu, yaitu memuji muliakan nama Tuhan. Sebelumnya saya menyapa Bapak Ibu, saya sambut Ibu dengan selamat pagi, selamat beribadah, selamat hari Minggu buat kita yang hadir pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik buat pagi hari yang indah ini, buat kesempatan, buat waktu yang Tuhan berikan pada hari ini Bapa. Di sini kami datang Tuhan, merendahkan hati, datang mencari wajah-Mu Tuhan Yesus, memberikan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, bukan kuat dan gagah kami, tapi karena semuanya anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih-Mu yang sempurna senantiasa menyertai kehidupan kami Bapa. Terpujilah Tuhan, pagi hari ini kami serahkan kepada dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan Engkau yang beracara dalam ibadah kami pagi hari ini. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Roh Kudus, urapi kami Bapa, urapi hati kami, urapi hidup kami. Biarlah Tuhan kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami, bahkan doa kami di tempat ini dengan satu kuasa, yaitu kuasa daripada Tuhan yang sanggup memulihkan setiap hidup kami Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami memulai ibadah kami dari awal pertengahan. Biarlah Engkau Tuhan yang bertahta, Engkau yang berkuasa, urapan-Mu turun atas hidup kami Bapa. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Bagi yang siap memuji menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya mohon berdiri. Kita mendedikasikan nama kepada Tuhan pagi hari dalam kehidupan kita. Haleluya.
kesiapan hati kita. Kita bawa sujud kita kepada Tuhan pagi hari ini. Tidak ada yang berdiam diri saudara. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan. Haleluya. Bapak kami datang menyembah di tempat ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan yang Engkau yang ada dalam setiap hidup kami Bapak sepanjang hari-hari kami Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Layakkan kami pagi hari ini Bapa untuk datang memuji-Mu, menyembah-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami di hadapan-Mu Bapa? Kami adalah umat-umat yang Kau tebus dengan darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Oleh sebab itu Tuhan, layakkan kami untuk dapat persembahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami tidak akan ragu lagi Tuhan berjalan ketika akan berjalan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah. Sebentar kami akan bersorak-sorai. Mari bagi siapa bersorak-sorai, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya bantu berdiri. Haleluya. Tidak perlu ragu akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya.
kepada firman Tuhan pada siang hari ini. Kesiapkan hati kita biar firman Tuhan bertertabur di hati kita yang lembut, sehingga firman itu berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam setiap kehidupan kita. Haleluya.
perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Haleluya. Kami ingin hadirat-Mu melawat kami saat ini. Kami rindu hati dan jiwa kami. Kami rindu pikiran kami dilawat oleh Tuhan. Kami rindu roh kami, kekuatan kami, seluruh hidup kami dilawat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan, agar benar-benar Tuhan hadir dan masuk dalam hidup kita. Perlu Kau Tuhan menjamah. Ini doa kami Bapa. Lagu ini menjadi doa kita. Ku perlu Kau Tuhan. Perlu Kau Tuhan di hidupku. Oh, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu, yang tidak ada Allah yang lain. Hari ini hanya satu Tuhan saja. Ku perlu Kau Tuhan. Mari serukan, mari katakan, menjamah, menjamah. Katakan dari hatimu yang paling dalam, jemaat Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Katakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Hanya Engkau Yesus mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Amin. Datanglah Roh Kudus, penuhi hati kami, jiwa dan roh kami, pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkata, amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kanker kita sembuh, itu biasa saudara. Ya, kalau penyakit kita sembuh, artinya penyakit-penyakit fisik atau penyakit-penyakit jasmani, ya jantung atau penyakit-penyakit yang sifatnya daging. Kita senang. Tapi ada satu penyakit yang belum sembuh. Saudara tahu ada penyakit jiwa namanya. Makanya ada rumah sakit jiwa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah banyak kita yang belum concern tentang penyakit yang satu ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah hari ini apa yang harus kita bereskan, bahwa Tuhan itu memang harus masuk ke dalam jiwa kita. Di dalam bait suci Allah pada zaman Musa. Pada zaman Musa Allah memerintahkan Musa membuat tabernakel atau membuat bait suci. Bait suci itu terdiri dari 3 ruangan. Ruangan pertama adalah halaman. Yang sekarang kita jadikan parkir. Saudara, ruangan kedua adalah ruangan suci. Tempat orang meletakkan korbannya.
Ruangan ketiga disebut ruangan Maha Suci, di mana orang yang tadi berdosa tidak boleh masuk ke situ. Di situ hanya boleh masuk imam agung, imam besar yang bertemu dengan Tuhan. Nah, ada 3 ruangan, ada 3 bagian. Jadi hari ini bait suci itu adalah saudara dan saya. Amin. Gereja, bait suci itu saudara dan saya, bukan bangunan dan bukan tanah. Dalam tubuh manusia ada 3 tahap: jasmani, rohani, dan rohani. Yang ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, saudara yang sekali dikasih oleh Tuhan, nah, apakah ketiga-tiga bagian dari hidup kita ini, dari tubuh kita, dari jiwa kita, bahkan sampai ke dalam roh kita, dilawat oleh Tuhan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah Tuhan sampai ke tempat yang terdalam dari kehidupan kita? Itu makanya saudara, kalau hanya sampai pada kesembuhan jasmani, kalau hanya sampai kepada kebutuhan jasmani kita datang sama Tuhan Yesus, maka itu adalah sebuah kesia-siaan. Tuhan hanya sampai pada daging kita. Padahal daging kita ini akan menjadi tanah. Ya, padahal daging kita ini akan suatu saat akan dikubur dan kembali menjadi tanah. Bagaimana dengan jiwa manusia? Nah, salah satu kebutuhan jiwa manusia apa, saudara? Saya mau beritahukan. Salah satu kebutuhan jiwa manusia yang cukup mendasar adalah pengampunan. Amin. Ya. Kalau kita punya kesalahan dengan orang, atau ada kesalahan kita yang belum selesai, maka ada yang terganggu di situ, yaitu jiwa manusia. Nah, itu makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan hari ini, saya mau menyampaikan bahwa keselamatan itu dimulai dari pengampunan. Amin. Kita baca, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini bicara tentang jiwa dan roh manusia. Kita abaikanlah dulu. Mungkin beras di rumah sudah tinggal sedikit. Mungkin uang kita sudah tinggal sedikit. Mungkin masih ada penyakit-penyakit yang bersarang di jasmani kita. Tapi hari ini mari kita kasih ruangan yang paling dalam kepada Tuhan. Ada satu kebutuhan yang manusia tidak punya untuk jiwa dan rohnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka yang bisa masuk dalam jiwa dan roh manusia itu cuma 2. Satu masuk lewat pendengaran, ya. 2 masuk lewat Roh Kudus. Pendengaran akan firman itulah yang bisa masuk sampai ke jiwa, masuk sampai ke roh manusia. Nah, firman Tuhan itulah, roh Tuhan itulah yang bisa sampai. Ya, misalnya saya selalu mencontohkan begini, saudara. Misalnya pot bunga ini saya isi dengan batu. Habis dengan batu, kita isi lagi dengan benda yang lebih halus dari batu, yaitu pasir. Sehingga pot ini dipenuhi batu dan pasir. Ya, benda apa lagi yang bisa masuk ke dalamnya? Air. Ya kan? Disiram air masih masuk nggak? Masuk. Masuklah dia ke pori-pori antara pasir dan batu tadi, karena memang itu yang bisa menembus itu. Ya, saudara masukkan tanah nggak bisa lagi, tumpah dia. Nah, setelah masuk batu, masuk pasir, masuk air, apa lagi kira-kira yang bisa masuk ke dalamnya? Apa? Udara. Amin. Udara itu akan bisa masuk ke dalam. Nah, jadi kalau hanya batu yang masuk, hanya pasir yang masuk, masih ada ruang kosong. Perlu air. Begitu air masuk, itu pun belum cukup. Masih ada bagian yang kosong, yaitu
udara. Ketika udara masuk maka tanah, maka yang kita tanam tadi itu tumbuh. Amin. Maka yang kita tanam tadi itu, kalau tidak ada udara dalam tanah ini, udah padat tanah ini, ada batu, tanah, air. Kalau nggak ada oksigen di dalam tanah, tumbuh nggak bunga yang ibu-ibu tanam? Tidak. Nah, kenapa orang mati firman Tuhan? Dikasih firman Tuhan mati, dikasih firman Tuhan masih, dikasih firman Tuhan masih mati. Kenapa? Ternyata dia nggak di dalamnya. Jadi tubuh kita itu juga demikian. Kalau kita hanya berharap bagian-bagian dunia yang jasmani yang kelihatan, itu belum bisa memenuhi seluruh hidup. Mungkin daging kita sudah penuh. Nah, kita perlu yang lebih halus, yang bisa masuk, yaitu apa? Firman Tuhan. Dia air hidup. Setelah firman Tuhan masuk apa lagi? Masuk roh Tuhan. Sampai ke jiwa, sampai ke dalam roh. Amin. Nah, ini makanya kita tadi menyanyikan, ku perlu kau Tuhan, bukan karena engkau bisa menyembuhkan penyakitku, tapi ku perlu kau Tuhan, karena engkau bisa masuk ke dalam seluruh bagian-bagian hidupku. Amin. Jadi ketika kita perlu Tuhan, jangan langsung asumsinya, aku butuh perkara-perkara jasmani, aku butuh uang, butuh kerja, butuh makan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allahnya. Kalau dia kenal Allahnya, maka dia akan cari Allahnya yang bisa mengisi jiwanya, yang bisa mengisi rohnya. Amin. Makanya orang walaupun dia punya uang nggak bisa mengisi jiwanya, walaupun dia punya pangkat, punya jabatan, nggak bisa mengisi rohnya, tetap ada ruang hampa. Walaupun Michael Jackson artis yang terkenal, tetap dia jatuh ke dalam narkoba. Nggak ada yang bisa mengisi itu. Nah, saudara, makanya ada orang yang punya istri, udah cantik, kawin lagi, cantik, kawin lagi, cantik, kawin lagi. Nggak puas dia. Siapa? Saudara Elizabeth Taylor. Punya suami berkali-kali. Dia artis terkenal, penyanyi terkenal. Liz Taylor akhirnya mati dengan kesendirian. Mati dengan obat-obatan. Karena tidak ada yang bisa mengisi jiwanya. Saudara, dompetnya penuh. Rekeningnya di bank penuh. Pakaiannya mahal-mahal dan bagus-bagus. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah hari ini, apakah jiwa kita, roh kita itu masuk? Hadirlah Tuhan di dalam roh kita. Amin. Ya. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau belum masuk, apa penghalangnya? Dosa penghalang. Dosa penghambatnya. Aku ke gereja, tidak ke gereja sama saja, berarti tidak ada penghalang, saudara. Aku dengar firman Tuhan, jangankan melakukan, keluar dari gereja lupa firman Tuhan. Ada penghalangnya, sehingga tidak masuk dalam hidup saudara. Hari ini kita mengaku bertobat, besok kita udah berbuat jahat lagi, berarti ada penghalangnya. Sehingga Tuhan tidak masuk ke tempat yang paling dalam dari hidup kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena Tuhan itu lebih senang kita bertobat dari kejahatan kita daripada hanya jadi orang kaya. Ingat apa kata Tuhan? Satu orang yang bertobat. Apa itu orang yang bertobat? Orang yang berbalik pikirannya dari dunia ini kepada Allah. Semua seisi sorga berpesta pora hanya gara-gara satu orang yang bertobat.
Satu orang yang berubah kelakuannya, yang dari tadi jahat sehingga dia bisa mengikut Yesus, yang tadinya benar-benar orang-orang yang yang najis, orang-orang yang tadinya pengkhianat, mendustai Tuhan, yang tadinya benar-benar mengingkari Tuhan. Ketika dia bertobat, seisi surga berpesta pora. Tapi kalaupun saudara mati dihidupkan oleh Tuhan Yesus, surga tidak berteriak, surga tidak bersorak-sorai, surga tidak bersuka cita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu hari ini apa yang kita dengar dari firman ini adalah roh. Makanya perkataan-perkataanku itu adalah perkataan roh yang menghidupkan. Sebelum kita baca firman Allah ini, satu keyakinan yang mau saya sampaikan kepada kita. Dan mari kita katakan sama-sama, di dalam firman Allah ada roh Allah. Mari kita katakan, 1, 2, 3. Di dalam firman Allah ada roh Allah. Sekali lagi 2, 3. Di dalam firman Allah ada roh Allah. Dan roh itu menghidupkan, tidak mematikan. Makanya kalau roh meninggalkan manusia, mati manusia. Yang tadinya cakep, ganteng, jadi bangkai. Bau, harus dikubur. Sekaya apapun dia, setinggi apapun martabat derajat kehidupannya, kalau dia sudah mati, maka dia harus dikubur karena dia adalah bangkai. Tidak ada harga, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka di dalam kitab Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-77. Lukas pasal 1. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Lukas 1 ayat 77. 1, 2, 3. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Sekali lagi 2, 3. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Ini perkataan Nabi Zakaria. Zakaria ini punya anak, itulah yang namanya Yohanes Pembaptis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang tahu bahwa Yesus datang ke dunia untuk membebaskan manusia dari dosa, itu pertama Yohanes Pembaptis tahu bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yang kedua, orang yang tahu bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dari dosa, Maria yang melahirkan Yesus. Dua orang ini sangat tahu. Jadi walaupun Yesus menyembuhkan orang, mereka berdua ini tahu Yesus datang bukan untuk menyembuhkan, tapi Yesus datang untuk menyelamatkan orang dari dosa. Berdasarkan apa? Apa dasarnya Yesus menyelamatkan kita dari dosa? Pengampunan. Amin. Pengampunan itu bicara tentang kebutuhan jiwa manusia. Kenapa banyak orang akar pahit? Kenapa banyak orang tulis sepotong surat, maafkan aku, terus dia bunuh diri? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena tidak beres, tidak tuntas di jiwa manusia. Nah makanya saudara, seharusnya, sebaiknya, dan sebenarnya adalah orang-orang Kristen yang diselamatkan
dia bisa mengampuni. Ada orang Kristen yang masih belum bisa mengampuni. Halo, nah masih ragu saya dengan keselamatan Anda. Karena keselamatan hanya berdasarkan pengampunan dosa. Ada dasar lain? Coba baca, yang pernah baca Alkitab. Apakah ada dasar lain selain pengampunan? Ada Pak Pendeta apa? Dengan perbuatan baik saya bisa mengampuni dosa saya? Tidak bisa. Di Alkitab dulu kita mungkin pernah, dulu di Alkitab kita pernah melihat orang yang betul-betul dipuji Tuhan. Siapa? Pertama yang dipuji Tuhan itu Nuh. Kaulah satu-satunya orang yang hidup benar pada zaman ini. Tidak ada orang yang seperti engkau yang hidupnya benar. Itu Tuhan sendiri yang bilang sama Nuh. Tapi apakah Nuh bisa mengampuni dosa kita? Bisa. Dia tidak dijadikan Tuhan juru selamat. Sekalipun dia dipuji Tuhan, tidak berbuat dosa. Kamu benar, sehingga kamu mendapat kasih karunia. Semua orang ini kubinasakan dengan air bah, cuma kau yang enggak. Mantap kali ini orang. Tapi dia tidak bisa jadi juru selamat. Dia tidak bisa mengampuni dosa. Dia tidak pantas membayar dosa. Pernah baca Nuh kan? Kan Nuh Tuhan sendiri yang bilang, hanya kau yang hidupnya benar di antara orang yang hidup pada zaman ini. Karena itu aku akan memusnahkan manusia. Bikin bahtera. Nah juga bisa, saudara. Hanya Tuhan, hanya Bapa di surga yang menjadi manusia. Amin. Nggak bisa. Jiwa saudara itu, kebutuhan kita akan keselamatan itu kebutuhan yang nggak bisa dikerjakan orang lain. Nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Yang kedua, siapa orang yang pernah dipuji oleh Tuhan? Ayub. Nah, lihat, kalau ini perlu kita baca. Ayub pasal 1. Ayo kita baca, saudara. Ayub pasal 1. Sebentar saya cari ayatnya. Ayatnya yang sebentar ya. Ayat 6. Mulai ayat 6 saya baca ya. Ayub pasal 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga siapa? Iblis. Wah, berarti iblis masih ketemu Tuhan? Masih. Iblis saja bisa ketemu Tuhan, apalagi saudara. Tapi apakah ketemu Tuhan iblis berubah jadi malaikat? Halo? Berubah nggak dia? Di dalam saya pernah lihat sebuah lawakan. Dalam tubuh manusia ada bakteri jahat, ada bakteri baik. Kemudian bertanya muridnya, Pak, bisa nggak kita nasihati bakteri jahat itu jadi bakteri baik? Bisa nggak? Kalau kok tidak? Bisa atau enggak? Nggak bisa. Ya jahat aja. Nah iblis, walaupun ketemu Tuhan, dia berubah nggak? Tidak. Saudara sini mau ketemu Tuhan, kalau nggak berubah gimana? Halo, wah tadi aku udah ke gereja Pak. Iya, makanya banyak orang, aku rajin ke gereja, tiap minggu ke gereja. Tapi ada tapinya. Nah itu yang bahaya. Karena identitas manusia itu terletak pada jiwanya. Nah, oke. Kita lanjut ayat 7, silakan jemaat membaca ayat 7. 2, 3.
Nah, pasti komunikasi. Dari mana, please? Jalan-jalan. Siapa yang suka jalan-jalan? Pasti ketemu iblis. Karena dia jalan-jalan. Ya, dari mana kau iblis? Jalan-jalan, tur, traveling. Nah, siapa yang baru pulang jalan-jalan? Ibu-ibu dari Arau ketemu siapa? Karena sedang iblis juga jalan-jalan ke sana. Iya. Dari mana? Please, jalan-jalan Tuhan. Di mana ada kau? Ya, ku kelilingi, ku jelajahi. Iya. Jadi semakin banyak jalan-jalan, ya semakin banyak lah potensi ketemu iblis gitu. Nah, saudara, bisa dekomunikasi. Makanya kalau ada orang, oh aku bertemu dengan Tuhan, aku bicara dengan Tuhan, belum selesai. Ya, ada pendeta yang bilang, oh aku hari Senin naik ke surga, hari Sabtu turun. Karena hari Minggu mau pelayanan, terserah. Karena buah akan kelihatan dari pohonnya. Tidak mungkin semak mengeluarkan buah anggur. Jadi yang begitu-begitu tidak usah dijadikan pembenaran. Makanya saudara harus ngomong, bertemu langsung dengan Tuhan. Amin. Nah saudara, jadi kalau ada yang aku seorang aku tadi ketemu dengan Tuhan, aku nanti melihat Tuhan, wah, slow aja, biarin aja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, karena apa? Karena iblis juga ketemu dengan Tuhan, ngobrol lagi, nggak tahu sambil ngopi apa enggak. Terus lalu ayat 8, silakan jemaat. 2, 3. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau bukan hanya berjumpa, apakah engkau memperhatikan Ayub di rumahnya, memperhatikan Ayub di ladangnya, memperhatikan Ayub ketika dia arisan, memperhatikan Ayub ketika dia kumpul dengan teman-temannya, memperhatikan Ayub ketika dia memperlakukan anak-anaknya, memperhatikan Ayub ketika dia melakukan pekerjaan dan kewajibannya. Itu memperhatikan. Kau perhatikan enggak? Iya. Kalau hanya sekedar jumpa kayak gini, enggak tahu saudara siapa saya. Ya. Saya orang yang masih koreksi diri, saudara. Ya, minta ampun, mengakui salah. Kalau saya mungkin Tuhan ketemu ulun enggak. Apalah yang dibilang iblisnya sama Tuhan. Karena enggak mungkin iblis bohong sama Tuhan, ya kan? Kalau iblis bohong sama Tuhan, langsung dia pindah ke neraka hari itu. Nah, apakah engkau memperhatikan Ayub? Dialah orang yang saleh, dialah orang yang jujur, dialah orang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dibantah nggak sama iblis? Dibantah nggak? Enggak kan? Seandainya iblis itu ngomong tentang itu, kalau Tuhan ngomong tentang AC misalnya, dibantah nggak sama iblisnya? Kau jumpa, kau ketemu, kau perhatikan nggak AC? Nggak ada orang yang sesaleh dia, sejujur dia, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kira-kira iblis bantah nggak? Kalau orangnya adalah saya, kok saudara takut jawabnya? Ya pasti bantahnya. Makanya kita kan selalu bilang, manusia tidak ada yang sempurna. Iya kan? Tapi walaupun Ayub udah kayak gitu dipuji Tuhan, bisa nggak dia jadi juru selamat? Bisa nggak? Nggak bisa. Udah sebegitu hebatnya Tuhan memuji dia, bisa nggak dia dipakai Tuhan? Kalau gitu kaulah yang menyelamatkan. Nggak laku darahnya bagi iblis.
Nggak diterima iblis darahnya, tubuhnya sebagai pembayar dosa. Karena apa? Karena walaupun nanti dia hidupnya benar dikuburlah Ayub, nggak bisa bangkit. Ayub mati nggak? Bangkit nggak dia? Enggak. Nah ini saya mau cerita tentang keselamatan ini. Jadi siapa yang layak? Nah, Ayub yang sudah begitu aja dipuji Tuhan tidak layak. Nah, orang begitu aja masih perlu Tuhan loh, saudara. Kira-kira apa kekurangan Ayub? Kaya, iya. Anak banyak. 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Harta banyak. Dan dipuji-puji Tuhan kemana-mana. Iblis tidak berani bantah orang ini. Tapi apakah dengan begitu dosa sudah kalah? Belum. Kenapa? Belum ada pembayar. Makanya dikatakan dosa itu hutang, debtor. Kalau kita sekarang akrab dengan kata debt collector, apa? Penagih hutang. Kenapa penagih itu datang? Karena hutangmu belum lunas. Penagih itu tidak akan datang sebelum hutangmu lunas. Dosa itu adalah hutang. Tidak bisa kita bayar dengan kebaikan kita, sekalipun kita sebaik Ayub, sekalipun kita sebaik Nuh. Makanya ku perlu Kau Tuhan. Amin. Amin. Ya. Nah inilah dasarnya kita memerlukan Tuhan. Karena ada devil, ada dosa, ada kejahatan yang membuat kita terpisah dari Tuhan, yang membuat kita binasa. Nah kesadaran ini kan tidak muncul, saudara. Nah itu makanya undang Yesus, terima dia, dikatakan Nabi Zakaria kepada siapa? Kepada Yohanes, engkau mempersiapkan satu umat, supaya umat yang dipersiapkan tadi bertobat. Bertobat itu apa? Perubahan pikiran. Pikiran itu jiwa manusia. Amin. Tubuh itu daging. Lapar, rasa lapar itu daging. Tapi dikatakan bertobat, perubahan pikiran, itulah metanoia. Persiapkan satu jalan bagi umat Tuhan, supaya Tuhan masuk dalam pikiran manusia dan masuk dalam jiwa manusia. Jadi jangan saudara ikut Tuhan ini, jangan hanya sekedar hadir di gereja. Jiwa dan pikiran. Nah makanya tugas Yohanes Pembaptis, khotbah saya lebih keren dari Yohanes Pembaptis. Pak Otang itu lebih bagus khotbahnya daripada Yohanes Pembaptis. Kadang-kadang kita sama Tuhan, aduh belum bisa, belum sanggup. Sudah tahu teologinya khotbah Yohanes Pembaptis itu, atau gaya dia khotbah, atau bobot dia berkhotbah itu, mulai dari dia dipakai Tuhan. Yang dikhotbahkan Yohanes itu apa? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Di sepanjang sungai Yordan, dia tidak kemana-mana, dengan literasi yang sama, dengan seruan yang sama. Semua kita bisa, kalau hanya berkhotbah, bertobat. Kenapa dia tidak khotbahkan yang lain? Semua kita bisa kok dipakai Tuhan. Amin. Tapi masalahnya bertobatnya ini yang payah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Nah, Yohanes Pembaptis itu bukan masalah literasi khotbahnya. Itu aja khotbahnya. Besok itu lagi, besok itu lagi, besok itu lagi. Karena tugasnya cuma satu, mempersiapkan satu umat yang bertobat supaya Tuhan datang kepada dia. Amin. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertobat itu perubahan pikiran. Perubahan pikiran, berbalik kepada Tuhan pikiran kita. Pikiran kita itu kemauan, pikiran itu bicara pikiran, kehendak, kemauan kita, kerelaan kita, itu semua berbalik kepada Tuhan. Amin. Nah, ibarat kemudi dia. Kalau kemudi yang kecil itu diputar balik kanan, mobil itu pun balik kanan, walaupun dia besar. Amin. Ya. Kapal juga punya kemudi. Dibelokkan dia ke kiri, kapal yang besar itu pun belok ke kiri. Karena ada otaknya, yaitu kemudi yang belok ke kiri. Apakah susah berbalik itu? Selama ini orang bilang susah sekali bertobat. Siapa yang masih beranggapan susah bertobat? Makanya dikasih perumpamaan sama Rasul Paulus. Kuda diambil orang liar dari hutan sana, dikasih tali ketat, dijinakkan. Bisa nggak? Bisa. Ditarik tali kaki-nya, dia ke kiri, dia ke kanan. Saudara, kapal pesawat terbang yang kita lihat, dia dikendalikan oleh sebuah kemudi yang kecil. Dia naik, pesawat naik. Disuruh turun oleh kemudi, pesawat turun. Apa? Sebenarnya itu jauh lebih mudah. Amin. Sebenarnya itu jauh lebih mudah. Bertobat itu membuat hidup kita jauh lebih mudah. Amin. Karena Yesus masuk ke dalam itu. Yesus masuk ke dalam alam berpikir kita. Yesus masuk ke dalam alam kehendak kita. Yesus masuk ke dalam alam kemauan kita. Makanya saudara, kenapa orang susah bertobat? Nah, Yesus tidak ada di situ. Yesus tidak ada di pikiran itu. Makanya saudara, sekarang kita sedang bertarung. Kita sekarang sedang bertarung membawa hadirat Tuhan dan menyanyikan, ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Katakan itu, saudara. Diajarkan binatang buas, singa yang begitu buas bisa dijinakkan manusia. Amin. Karena manusia punya martabat, harga diri, kemampuan yang lebih daripada binatang. Tidak mungkin anjing bisa membuat singa jadi jinak. Iya kan? Kenapa ular bisa dijinakkan? Siapa yang menjinakkan? Manusia. Karena manusia berada di atas binatang. Kita lihat gajah yang begitu besar bisa dijinakkan manusia karena manusia setingkat lebih berkuasa daripada binatang. Apa? Ikan lumba-lumba. Dia hidup di laut. Manusia hidup di darat. Bisa dijinakkan manusia lumba-lumba? Bisa. Karena manusia lebih tinggi.
Nah, di atas kita ada Allah. Dan Allah itu turun ke dunia. Dia jadi manusia dan tinggal bersama kita. Nah, kalau Tuhan belum bisa menjinakkan kita, maka sesungguhnya apakah kita sudah selamat? Halo? Saudara, kenapa burung dilatih orang bicara bisa? Kayak mana manusia bicara? Burung beo atau burung lain bisa dilatih orang bicara? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, padahal dia tidak menerima roh manusia, padahal dia hanya mendengar tiap hari bersama setiap hari. Burung yang tadinya berkicau bisa ngomong kayak manusia. Itulah kekuatan, itulah kemampuan itu. Amin. Saudara, itulah sebenarnya yang dimaksud dengan pertobatan. Kenapa kita bilang bertobat itu mau? Kenapa? Mana lebih susah saudara bertobat, meninggalkan kejahatan saudara, daripada seekor burung yang tadinya di hutan bisa ngomong? Mana yang susah? Mana yang susah? Saudara yang tadinya melawan Tuhan, yang tadinya kita bejat sama Tuhan, yang tadinya kita mengkhianat sama Tuhan, mana lebih suka daripada seekor singa yang bisa dijinakkan manusia? Dibawa ke sirkus, disuruh lompat-lompat, disuruh duduk-duduk, disuruh guling-guling dia. Nah, coba saudara renungkan itu baik-baik. Karena tidak mungkin kita selamat kalau dosa kita tidak diampuni. Amin. Ketika dosa diampuni, maka kita serupa dengan Tuhan. Saudara, ketika kita diampuni, maka kita segambar dengan Allah. Ketika kita diampuni, maka kita dengan Tuhan itu sama. Makanya saudara, Yohanes kata ayahnya Zakaria, kamulah nabi yang akan mempersiapkan umatmu, umat Tuhan, untuk penyelamatan berdasarkan pengampunan dosa. Makanya ketika dosa seseorang diampuni, maka pikirannya, maka jiwanya itu akan tegak lurus dengan Tuhan. Amin. Amin. Nah, salah satu buah keselamatan itu adalah pengampunan. Orang Kristen tidak boleh punya akar pahit, apalagi dendam. Nggak bisa, nggak ada dasarnya, saudara. Kalau masih ada orang Kristen yang nggak sulit mengampuni, sulit memaafkan, nggak bisa. Nggak ada itu dalam keselamatan, saudara. Nggak ada. Ya, nggak ada. Makanya kesalahan orang Kristen yang selamat, dia nggak bisa menyimpan kesalahannya. Apalagi menyimpan kesalahannya bertahun-tahun, berbulan-bulan. Nah, itu parah itu, saudara. Saudara, satu hari, karena ini juga sudah sempat diviralkan oleh Ibrahim Saipudi. Suatu hari seorang istri pendeta mengadu kepada hamba Tuhan. Udah bertahun-tahun ini, suaminya hamba Tuhan punya istri simpanan. Rumahnya tahu, podcastnya ada, korbannya ada di YouTube. Tapi kenapa ya bisa
bisa berkorban dengan hidup yang seperti itu. Cerita Tuhan, cerita firman Tuhan ini iblis yang luar biasa, saudara. Dia tetap berkorban kok. Masih ada yang dengar korbannya. Dipecat dia dari pendeta oleh gerejanya. Dia keluar, dia tetap jadi pendeta di gereja lain. Bayangkan, coba. Bukannya bertobat. Dikeluarkan dia dari sinode setelah digrebek itu. Akhirnya dia datang temani aku mau. Ini masalah dosa. Dilapor ke sinode. Sinode pecat ini pendeta. Kamu udah lagi jadi pendeta di gereja ini. Dia keluar dari gereja itu. Dia masuk gereja lain jadi pendeta. Bayangkan dosanya itu, saudara. Di mana Tuhan dan di mana iblis? Itu bahayanya dosa itu, saudara. Mengakar. Itu mengakar sekali. Sama, saudara. Ya, dulu ada pencipta lagu rohani. Ya, orang-orang dekatnya, pemain gitarnya, kebetulan saya kenal sama saya sekolah Alkitab. Pendukung vokal grupnya, backing vokalnya, Fiona, itu kenal saya. Saudara, makanya saya tahu cerita. Bikin lagu rohani, tapi masih punya istri lain, perempuan lain, belum jadi istri, masih selingkuh. Ya, terus bisa menciptakan lagu ini. Kau selalu hadir. Na 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 na. Bisa dia ciptakan lagu. Dia ciptakan lagu ini. Kasih yang sempurna telah. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini benar-benar perlu Tuhan, diselamatkan berdasarkan pengampunan dosa. Amin. Kita harus beres dengan dosa. Beres. Selesai kita dengan dosa. Hutang harus lunas. Amin. Saudara punya hutang 10 juta, dibayar 9 juta, masih ada nggak? Jangan saudara generasikan udah dibayar, tapi namanya hutang harus lunas. Amin. Lunasnya itu oleh darah Yesus. Lunasnya itu oleh nyawa Tuhan Yesus. Nah, begitu lunas, saudara menjadi seperti Tuhan. Amin. Saudara diubahnya menjadi miliknya. Kau sudah kubeli, harganya nyawaku. Kau sudah kubeli, kau menjadi milikku, harganya darahku, kata Tuhan. Kau punya. Halo, yang diselamatkan sudah merasa dimiliki Tuhan? Kan saudara yang jawab sendiri. Sudah sahkah saya dimiliki oleh Tuhan? Sudahkah hidupku ini yang dipunyai oleh Tuhan? Mari kita nyanyikan satu pujian, saudara. Haleluya. Lingkupiku di sini. Biarlah Roh Kudus menaungi pikiran kita, jiwa kita. Haleluya.
lihatlah kuasanya. Lihat kuasanya dalam kebesaran pada semuanya. Seperti tanaman, dia tidak hanya butuh tanah, dia tidak hanya butuh pupuk, saudara. Dia tidak hanya butuh air. Kalau udara tidak ada di tanah itu, sawit saudara tidak akan hidup. Jadi jangan saudara banggakan pupukmu. Sama begitu juga dengan hidup kita. Kita banggakan tanah kita luas. Kita banggakan pupuk kita bagus. Kita buang rumput-rumputnya. Tapi sesungguhnya orang lupa bahwa sawitnya bisa tumbuh karena ada udara di dalam tanah. Sekalipun pupuk yang termahal sudah bikin di sawit itu, kalau tidak ada udara dalam tanah, tidak ada gunanya. Allah itu roh, dan roh itu menghidupkan. Saudara perlu Roh Kudus walaupun uangmu banyak, itu tidak bisa menghidupkan, menyelamatkan. Engkau akan jadi orang binasa. Walaupun engkau punya uang banyak di bank,
itu akan bisa menghidupkan jasmanimu sampai umur 60 tahun. Tapi jiwamu tidak. Sadar hari ini saudara, karena ini hal mendasar yang kita lupa. Makanya ketika Yohanes Pembaptis mempersiapkan satu umat yang bertobat supaya diampuni dosanya, diselamatkan hidupnya berdasarkan pengampunan dosa. Karena dosa itu penghalang, penghambat Tuhan masuk dalam hidup. Di dalam nama Yesus, renungkan baik-baik. Pulang dari tempat ini, bertobatlah. Berbalikkan pikiran kita kepada Tuhan, karena memang Dia ada di pikiran kita. Biar Tuhan menghidupkan, karena Dia adalah Roh yang masuk ke dalamnya. Siapa yang mau berdoa hari ini, Roh Kudus, katakan masuklah dalam diri. Roh Allah yang hidup penuhilah. Roh Allah yang hidup urapilah. Roh Allah yang kudus, Dia nama yang bisa masuk sampai dalam relung-relung hati yang paling dalam. Dia nama yang masuk ke dalam roh manusia, karena roh itu menghidupkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kembali kami bersyukur Tuhan, menaikkan syukur kami pada saat ini. Mari Tuhan, kami telah menaikkan pujian penyembahan kami, bahkan telah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu. Mari Bapa, tanamkan dalam roh hati kami yang paling dalam, sehingga Tuhan firman-Mu itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Dan biar kami Tuhan boleh seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya dan tidak layu apapun musimnya, tetapi kami berhasil dan berbuah apapun kami berbuat Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berkati hamba-Mu yang sudah melakukan firman-Mu pada kami pada siang hari ini. Biar Tuhan hikmat dan pengurapan-Mu senantiasa turun atas hamba-Mu ini. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, anak istrinya, berkati kemanapun hamba-Mu ini Tuhan pergi, kemanapun hamba-Mu Tuhan berada. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terpujilah Tuhan Yesus. Sebentar dua akan memberikan persembahan. Tuhan ajar kami untuk memberikan apa yang Tuhan berikan kepada kami Bapa pada saat ini. Memberikan penghasilan kami Tuhan Yesus, biar Tuhan kami persembahkan dengan sukarela, dengan sukacita, karena kami mengasihi Tuhan dan kehidupan kami. Pujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bagi yang siap memberi, ini sama-sama katakan amin. Haleluya.